selamat hari Minggu, Shalom. Katong jumpa lagi dalam sekolah minggu di saat ini, dan kakak pengasuh akan membawakan materi anak tanggung 2 di siang hari ini dengan pokok bahasan kasih karunia Allah mengatasi ambisi. Dan pembacaan firman Tuhan di siang hari ini terambil dari 2 kitab. Yang pertama, Injil Matius 20 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28, dan Injil Markus 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh, mari katong semua duduk yang manis, lipat tangan, dan katong satu di dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami anak-anakmu telah bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca dan kami dengarkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, dan cerita yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh pun bisa menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup dan kehidupan kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan yang pertama dari Injil Matius 10:20 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pembacaan yang kedua dari Injil Markus 10 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya."
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya adik-adik, demikian firman Tuhan kita di saat ini. Nah adik-adik, pokok bahasan kita di saat ini tentang kasih karunia Allah mengatasi ambisi. Dan ada 4 tujuan dalam materi hari ini. Yang pertama, apa itu ambisi? Dan yang kedua, ambisi Yohanes dan Yakobus. Yang ketiga, sikap Yesus terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes. Dan yang keempat, sikap hidup yang benar sebagai seorang murid Yesus. Nah adik-adik, Katong akan mengenal dulu apa itu ambisi. Ambisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau hasrat ataupun nafsu yang besar untuk menjadi sesuatu seperti menginginkan jabatan. Ambisi kalau diatur secara baik akan bertujuan positif untuk kepentingan banyak orang. Namun, ambisi bisa merubah menjadi negatif ketika bertujuan untuk diri kita sendiri. Adik-adik, ada 2 bacaan firman Tuhan masing-masing Injil Matius dan Injil Markus, mengetengahkan tentang permintaan Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes. Di Matius, permintaan disampaikan oleh ibu mereka, yaitu Zebedeus, yang meminta kalau kelak dalam kemuliaan Tuhan Yesus, masing-masing anaknya duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Sedangkan penginjil Markus, keduanya langsung meminta kepada Tuhan Yesus. Permintaan Yakobus dan Yohanes, dari sudut pandang manusia, mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus yang sangat mendapat perhatian dan respon yang baik dan luar biasa. Kemampuan Tuhan Yesus pergi bersama dengan para murid selalu menjadi perhatian dan selalu dieluk-elukan seperti penguasa atau orang-orang terkenal. Dalam pikiran Yakobus dan Yohanes bahwa Tuhan Yesus akan berkuasa nanti dengan kekuasaan Romawi pada saat itu. Mereka memahami dan mengerti kekuasaan Yesus terkait dengan kekuasaan dunia, sehingga mereka membayangkan posisi yang strategis adalah menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan yang menjadi tangan kanan dan tangan kiri daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, permintaan Yakobus dan Yohanes dengan pemahaman kemanusiaan mereka dianggap oleh Tuhan Yesus dengan memberi pemahaman yang baru, bahwa apa yang mereka minta soal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri adalah merupakan kewenangan dari Allah Bapa di sorga yang akan memberikan kepada mereka yang ditentukannya. Kemudian bahwa kekuasaan yang menjadi misi pelayanan Tuhan Yesus terbalik dengan yang ada pada pemikiran kita sebagai manusia. Kekuasaan itu ditampilkan dan ditawarkan oleh dunia sebagaimana pemahaman Yakobus dan Yohanes. Kekuasaan Yesus adalah melayani sebagai hamba yang menderita, bahkan yang mati di tiang kayu salib untuk keselamatan dunia dan manusia. Kekuasaan yang diperoleh dengan jalan penderitaan dan pengorbanan
dan bukan mengorbankan atau mengalahkan segala cara kekuasaan untuk menjadi alat dan bukan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, adik-adik, katong tadi sudah bicara tentang 3, dan sekarang yang keempat, hal ini mesti kakak Ula sampaikan para adik-adik dong semua dalam SMTPI ini untuk bersikap benar terkait dengan ambisi untuk mewujudkan cita-cita dan harapan untuk masa depan yang berguna bukan untuk diri mereka semata tetapi untuk semua orang. Mereka pun akan tekun belajar dengan rajin untuk mewujudkan ambisi dan cita-cita mereka. Jangan ambisi dan cita-cita tersebut diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara. Misalnya, ingin mendapat nilai yang baik dengan cara menyontek, ingin berhasil naik kelas ataupun lulus dengan nilai yang bagus, dengan cara menyogok guru dengan uang, dan kita harus menjadi perhatian juga kepada orang tua untuk tidak terlibat dalam mendukung anak-anak mereka kepada hal-hal yang salah dan selalu keliru terkait dengan ambisi dan keinginan mereka. Kita juga sebagai orang tua, kita mesti menjadi orang tua yang bijaksana untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak kita. Ya adik-adik, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik bahkan kakak pengasuh. Adik-adik, katong su boleh membaca firman Tuhan, bahkan katong su boleh mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak Ula, dan sekarang katong akan masuk dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk itu kakak Ula minta katong semua duduk yang manis, lipat tangan, dan katong satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena di kesempatan ini kami sudah boleh bernyanyi, kami sudah boleh membaca firman Tuhan, bahkan kami sudah boleh mendengar cerita yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Tapi Tuhan, kami juga bersyukur karena walaupun kami melakukan ibadah sekolah minggu di rumah-rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu bersekutu melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi sebelum kami berpisah Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari perantaraan Roh Allah yang kudus mau tinggal memberkati kami semua yang mengikuti ibadah di saat ini, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, terima kasih karena katong sudah selesai dengan materi anak tanggung 2 di saat ini, dan katong akan berjumpa lagi di lain waktu. Selamat hari Minggu, shalom, dadah.